Nah, ini cerita tentang Nasruddin yang jadi guru sufi. Jadi Nasruddin itu biasanya murid-muridnya di belakangnya terus baca wirid bareng-bareng. Kalau itu kan wiridnya wiridnya sufi. Sambil teriak, sambil bareng-bareng dan lewat di tengah-tengah pasar. Terus orang pasar tanya, Nasruddin, kamu ini lagi ngapain sama muridku, sama murid-muridmu? Loh, sekarang aku jadi syekhnya sufi. Mereka ini murid-muridku. Aku yang bantu mereka dapat pencerahan. Makanya di tengah pasar pun bareng-bareng wiridan mungkin Allah, la ilaha illallah, bareng-bareng keras-keras. Sambil loncat-loncat. Mungkin kalau sekarang sambil geleng-geleng. Terus pertanyaannya temannya, loh, terus pedomannya apa? Ukurannya apa menurutmu? Mereka sudah tercerahkan atau belum? Katanya Nasruddin, loh itu gampang. Setiap pagi tak hitung jumlahnya muridku. Nah, kalau berkurang, ada yang tidak datang, berarti sudah ada yang tercerahkan. Oh, itu kan sindiran tadi. Jadi sudah tak ajak wirid yang aneh-aneh. Nah, kalau ada yang keluar, alhamdulillah sudah ada yang tercerahkan satu. Jadi itu kalau bahasa sufinya pencerahan via penyangkalan. Jangan salah. Jasanya kadang-kadang orang-orang jahat, orang-orang sesat, itu membuat kita tercerahkan. Malah kadang-kadang gara-gara perbuatan jahatnya orang tertentu kita jadi sadar. Nah, itu pencerahan via penyangkalan. Kebalikannya. Karena benci dengan filsafat, akhirnya belajar fikih. Dan akhirnya jadi ahli fikih. Itu kan pencerahan via penyangkalan. Karena bosan sama filsafat, sama fikih, kamu mangkel sama fikih, terus belajar filsafat. Dan tercerahkan di filsafat. Itu kan awalnya karena menyangkal. Jadi kebalikannya. Biasanya kan orang karena ikut terus tercerahkan. Ada kalanya orang karena menyangkal terus tercerahkan. Karena tidak suka terus tercerahkan. Atau sebaliknya. Karena suka atau tidak suka terus tersesat. Begitu kamu lihat ada koruptor di penjara, terus kamu merasa, wah, berarti aku ini termasuk orang yang bersih loh ya. Jadi sesat. Tapi hal yang sama bisa membuatmu lurus, tercerahkan. Oh, berarti itu jelek. Aku tidak boleh yang semacam itu. Nah, itu tercerahkan dari menyangkal. Ini kayak muridnya Nasruddin tadi. Nasruddin ngawur ngajak itu manut, baik. Nah, berarti yang sudah tidak manut, berarti dia yang tercerahkan. Jadi kapan-kapan saya mau ngitung yang ikut ngaji ini. Ya, kalau ada yang sudah tidak masuk, berarti alhamdulillah sudah ada yang tercerahkan. Ya, kalau mulai berkurang, kok malah banyak, berarti banyak yang tersesat ini nanti. Jadi semakin berkurang isinya, semakin tercerahkan. Ini juga ceritanya terkenal. Cerita periuk beranak. Jadi satu ketika Nasruddin ini pinjam periuk sama tetangganya. Saat dia pinjam pertama dikembalikan, dikasih bonus panci sama Nasruddin. Tetangganya heran, loh kok ada pancinya ini, gimana Nasruddin? Alhamdulillah periukmu beranak. Ya tetangganya meskipun gak masuk akal, diterima aja, lumayan dapat panci. Tapi besoknya pinjam periuk lagi Nasruddin. Sama tetangganya dipinjemi lagi. Mungkin bayangannya lumayan nanti dapat bonus beranak lagi kan lumayan. Tapi berapa hari ditunggu tidak dikembalikan. Ditagih ke rumahnya, ini Nasruddin, periuknya yang kamu pinjam mana? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Periukmu meninggal. Wow. Marah tetangganya, mana mungkin ada periuk yang meninggal. Loh, kalau bisa beranak kan bisa meninggal. Ya. Jadi ini sindiran bagi kita yang luar biasa.
kita itu biasanya hidup kita diatur oleh suka dan tidak suka. Bukan oleh kebenaran-kebenaran yang kita yakini. Tetangganya Nasruddin tadi yakin benar bahwa tidak mungkin periuk itu bisa beranak. Tapi karena dia untung dari situ, diam aja dia. Begitu dapat yang rugi, dia baru teriak. Hidup kita sering begitu. Kadang-kadang salah-salah dikit tidak apa-apa, dosa-dosa dikit tidak apa-apa, yang penting untung. Bikin cerita-cerita palsu, berita-berita palsu tidak apa-apa, yang penting menang. Kecuali kalau aku yang dirugikan, baru aku teriak. Itu pelajaran pertama dari cerita periuk beranak itu. Dan kita sering ada di sini. Wong kamu sudah ngerti itu tidak boleh, itu curang, itu dosa. Tidak apa-apa Pak, yang penting nanti saya dapat untung, yang penting nilaiku tinggi, yang penting orang terkesan. Itu nyari keuntungan. Yang kedua, peran akal. Akalmu itu biasanya datangnya belakangan untuk menjustifikasi kepentinganmu. Akalmu mengiyakan meskipun nggak masuk sebenarnya kok ada periuk yang beranak. Tapi kemudian dia menyangkal ketika periuknya bisa meninggal. Padahal secara logis harusnya bisa beranak, bisa meninggal. Tapi kamu beda pandangan, kenapa? Karena beda kepentingan. Jadi ini uniknya menasehati dengan humor, dengan anekdot. Kalau orang tiba-tiba dinasehati, jangan menjual agama nyari keuntungan sendiri, orang bisa marah. Tapi kalau disindir dengan cerita-cerita semacam ini, mungkin marahnya bisa berkurang. Jadi, itu anekdot selanjutnya. Pokoknya malam ini isinya semacam ini semua. Terus, cerita selanjutnya. Kekuatan yang tidak berubah. Nasruddin itu satu ketika umuk. Umuk itu sombong pada tetangganya. Katanya Nasruddin yang sudah tua, kekuatanku itu sejak muda sampai sekarang tidak berubah-berubah. Tetangganya, masa? Sudah tua, ya harusnya lebih lemah. Enggak, katanya Nasruddin. Lah buktinya apa? Depan rumah itu ada batu besar. Dulu waktu muda, aku tidak kuat ngangkat. Sekarang juga tidak kuat ngangkat juga. Berarti kan kekuatanku sama kayak waktu muda, tidak berubah-berubah. Jadi itu logikanya kan sama, kan masih nggak berubah. Katanya Nasruddin begitu. Oke. Ya, sebenarnya ini banyak rahasianya. Yang pertama jelas ngomong bahwa manusia itu terbatas. Ada banyak batas yang dimiliki manusia yang membuat dia tidak pantas untuk sombong sebenarnya. Jadi manusia itu banyak batasnya. Tidak bisa dia sesuka hatinya sendiri. Kemudian yang kedua, sebenarnya logika tadi benar. Cuma kesalahannya di mana? Standar. Jadi dalam hidup kita itu hati-hati mengambil standar. Karena biasanya sukses atau tidak sukses kita itu kan tergantung standar. Kalau kamu membuat standarnya terlalu tinggi, resikonya kamu tidak akan dapat mencapai dan kecewa. Kalau standarmu terlalu rendah, resikonya potensimu tidak tersalurkan secara maksimal. Maka membuat standar hidup itu yang realistis. Meskipun ideal. Jadi itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga dari cerita ini adalah semua bentuk kekuatan, kelemahan, semua kata sifat dalam hidup kita sebagian besar eksis dalam bentuk perbandingan. Kamu ganteng, kamu jelek, kamu kuat, kamu lemah, kamu tangguh, kamu lembek. Itu benar salahnya tergantung perbandingan. Kamu mungkin ganteng kalau dijejer yang sana, tapi termasuk jelek kalau dijejer yang sini. Tergantung perbandingan.
Kamu kuat kalau melawan siapa, tapi kamu lemah kalau melawan siapa. Jadi ini menurut saya rahasianya cerita ini. Jadi maka sebenarnya kamu kecewa atau sombong itu tidak pada tempatnya. Kenapa? Karena yang layak kamu sombongkan itu pasti ada yang lebih tinggi, dan kekecewaan, kerendahan dirimu itu ada yang sebenarnya bisa kamu banggakan. Tergantung kamu membandingkannya kemana. Kamu tergolong cerdas kalau dibandingkan yang kuliahnya ranking berapa, karena kamu ranking berapa. Tapi kamu tergolong lemah kalau dibandingkan yang ranking atasnya. Jadi hidup selalu begitu. Maka jangan terlalu larut dalam kekecewaan atau terlalu bangga dalam kelebihan-kelebihanmu, karena semuanya melalui rumus dibandingkan siapa dulu. Dan puncaknya perbandingan itu Allah. Kalau sudah ketemu Allah, tidak ada apa-apanya semua. Semua tidak ada nilainya. Itu nasihat sufistik.